Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Alvin dalam pembelajaran IPS. Tetap semangat ya meskipun menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi serta pelaku-pelaku dalam perekonomian. Kalau kemarin kan kita sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi, produksi. Dengan demikian, kita lanjutkan ya untuk hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu mengenal atau mengidentifikasi kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi serta pelaku-pelaku ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemarin kita sudah membahas mengenai produksi. Sekarang kita akan membahas mengenai distribusi dan konsumsi. Apa sih distribusi itu? Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi, distribusi itu merupakan suatu penyalur atau perantara di antara produsen dan konsumen. Adapun cakupan dalam kegiatan distribusi terdiri dari 5, yaitu pembelian, pemilahan dan pengelompokan barang, pembungkusan dan pengepakan, penggudangan, pengangkatan, serta pengangkutan. Dalam kegiatan distribusi juga terdapat hambatan loh. Yang pertama adalah kuantitas dan kualitas infrastruktur. Dan yang kedua adalah jarak geografis. Yang terlibat dalam kegiatan distribusi adalah agen, maklar, komisioner, importir dan eksportir, pedagang besar atau grosir, dan pedagang eceran. Terdapat 3 sistem dalam pendistribusian. Yang pertama adalah distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Dapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, serta ketersediaan barang dan jasa. Faktor selanjutnya adalah faktor non-ekonomi, seperti jumlah tanggungan anggota keluarga, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, lingkungan sosial budaya, agama, dan adat istiadat. Oke, selanjutnya adalah pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan seseorang atau suatu lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau bisa disingkat dengan RTK. RTK atau rumah tangga konsumen merupakan anggota terkecil dalam suatu masyarakat. Dan utamanya sudah pasti yaitu melakukan konsumsi. Faktor yang mempengaruhi perbedaan konsumsi di setiap anggota keluarga yaitu ada pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, dan wilayah tempat tinggal. Selanjutnya yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan yang biasa disebut dengan RTP. Merupakan suatu badan usaha menjalankan suatu kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan utamanya yaitu memproduksi barang. Pada pasar produksi, perusahaan berperan sebagai pembeli atau konsumen. Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan baku sebagai proses dalam memproduksi barang. Pelaku ekonomi selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan rakyatnya. Peran utamanya adalah mengatur urusan ekonomi supaya berjalan dengan lancar. Tersebut membuat pemerintah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan perekonomian. Pemerintah ternyata juga melakukan konsumsi. Tujuannya adalah untuk belanja pegawai dan pemberian subsidi. Oke, pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan suatu badan atau seseorang yang berada di luar negeri.
Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri juga disebut dengan perdagangan internasional atau dikatakan sebagai ekspor dan impor. Apabila masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen, mereka membeli barang dari masyarakat Indonesia. Sedangkan apabila mereka berperan sebagai produsen, mereka akan menjual barang dagangannya ke Indonesia. Oke, sudah selesai materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan chat via WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.